Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Layardi dengan NIM 118111324 dari kelas PAI 5I. Video ini saya persembahkan untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif. Di sini, jenis penelitian saya adalah fenomenologi dengan judul skripsi Mode Pembelajaran Bahasa Arab di Ma'had IAIN Kudus. Nama peneliti sendiri yaitu adalah Saiful Umam. Asal perguruan Saiful Umam ini sendiri adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terbit pada tahun 2017. Nah, latar belakang dari skripsi ini adalah masalahnya di mana pesantren cenderung menutup diri dari perubahan zaman dan cenderung mempertahankan keyakinan mereka sebagai eksistensi. Lalu, alasan lain dari penelitian ini adalah menjawab beberapa pertanyaan. Di antara lain, yang pertama adalah pertanyaan yang model pembelajaran bahasa Arab di Ma'had IAIN Kudus. Lalu, model pembelajaran di Ma'had tersebut. Dan juga yang terakhir adalah untuk mengetahui sistem pendukung belajar bahasa Arab di Ma'had tersebut. Dan dalam penelitian ini, penulis juga memberikan beberapa pertanyaan dalam penelitiannya. Yang mana ada 4 pertanyaan yang sudah saya jabarkan. Akan saya bacakan, yaitu yang pertama, bagaimana sintaks pembelajaran bahasa Arab di Ma'had IAIN di Arab di Ma'had Mahasiswa Stain Kudus. Lalu yang kedua adalah bagaimana sistem sosial pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Yang ketiga, bagaimana prinsip reaksi pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem pendukung pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Lalu kita pindah ke tujuan penelitian. Nah, secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pokok masalah penelitian. Di antaranya, yang pertama adalah mengetahui sintaks dalam model pembelajaran bahasa Arab dan mengetahui sistem sosial dalam model pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Yang ketiga, mengetahui prinsip reaksi model pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Dan yang terakhir adalah mengetahui sistem pendukung model pembelajaran Arab di Ma'had tersebut. Dan juga ada lain manfaat penelitian ini adalah yang pertama, untuk bahan rujukan kepada peneliti-peneliti selanjutnya, untuk memperkaya khanzanah penelitian dan sebagai bahan rujukan penelitian. Berikutnya terutama yang berkaitan dengan model pembelajaran bahasa Arab di Ma'had mahasiswa. Lalu yang kedua adalah manfaat untuk pendidik dan peserta didik, yaitu berusaha memperbarui teori pendidikan terbaru yang mengarah pada gagasan-gagasan yang lebih ideal, efektif, dan efisien, khususnya yang berkaitan dengan model pembelajaran bahasa Arab di Ma'had mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah manfaat untuk calon peserta didik, yaitu memberikan kontribusi teoristis berupa penyajian informasi ilmiah tentang model pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian untuk pendidik, hanya untuk pendidik ya, yaitu sebagai bahan kajian untuk melakukan perbandingan lanjutan terhadap pembelajaran bahasa yang telah ada dengan pembelajaran bahasa yang seharusnya telah ditetapkan. Dan juga ini berlanjut dengan kajian pustaka dan juga landasan teori. Di sini yang pertama, teori yang dikaji adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini menggunakan teori model merupakan barang tiruan yang kecil dengan bentuk rupa persis seperti yang ditiru. Misalnya yaitu adalah model pesawat terbang. Rujukan ini berasal dari kutipan Al-Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka 2002, halaman 751. Dan model pembelajaran, subteori model pembelajaran yang kedua adalah istilah pembelajaran berarti proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Nah, teori ini berasal dari kutipan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka 2002, halaman 751 juga, sama dengan yang pertama. Lalu yaitu adalah subteori yang ketiga, tujuan pendidikan Islam, dengan sumber kutipan Toto Soeharto 2011, halaman 112-113, yang diciptakan oleh Abdullah Bahersi dan Salim Bahersi 2001, halaman 529.
Imam Bahnawi 1993 halaman 67, dan juga Omar Muhammad Al-Taumi 1970 halaman 416 sampai 417. Tidak sampai di situ untuk teori yang dikaji dalam model pembelajaran. Di sini ada lanjutannya lagi, yaitu subteori. Subteorinya adalah proses pembelajaran perlu direncanakan, seharus dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Yang mana ini dikutip dari Pemdikbas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar satuan pendidikan dasar dan menengah. Lalu selanjutnya adalah teori kelima, yang mana setiap model mengarah kepada kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ini dikutip dari Tiarto Model Pembelajaran Terpadu, Konsep Strategi dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KT, atau bisa disebut dengan KTSP, halaman 51. Dan juga yang keenam, subteori yang keenam dalam teori model pembelajaran, yaitu adalah model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya adalah tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan juga pengelolaan kelas. Yang mana ini dikutip dari Triarto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep Strategi dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, disingkat KTSP, halaman 52. Dan selanjutnya adalah teori yang dikaji yang nomor 2 adalah materi pembelajaran, yang mana teorinya materi pembelajaran adalah seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, generalisasi suatu pengetahuan yang bersumber dari kurikulum dan dapat menunjang tercapainya suatu pengajaran. Nah, ini dikutip dari Nana Sudjana, Ahmad Rifai Media Pengajaran, yang diterbitkan di Bandung, Sinar Baru 1990 halaman 1. Nah, selanjutnya adalah teori yang dikaji yang selanjutnya, strategi pembelajaran. Subteorinya adalah strategi pembelajaran, pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologi dan prinsip-prinsip pendidikan bagi perkembangan siswa. Ini dikutip dari Rusman, Belajar dan Pembelajaran, halaman 119. Lalu teori yang dikaji yang keempat adalah media pembelajaran, yang mana subteorinya adalah yaitu instrumen berupa software atau hardware untuk membantu proses interaksi guru dengan siswa dan juga interaksi siswa dengan lingkungan belajar, dan sebagai alat bantu bagi guru untuk menunjang penggunaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ini dikutip dari IBIT. Lalu yang kelima adalah teori yang dikaji yang kelima adalah evaluasi pembelajaran. Subteorinya sistematik dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Nah, ini juga dikutip dari IBIT. Lalu kajian peneliti terdahulu. Nah, ada peneliti terdahulu yang telah dikaji oleh penulis ini dan dicantumkan dia, yaitu pembelajaran di Mahat adalah pembelajaran yang didesain untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran di bangku perkuliahan. Pembelajaran bahasa Arab di Mahat di satu sisi dirancang sebagai wahana untuk mampu menyuplai ketercapaian sebuah keahlian bidang studi lain yang dipelajarinya. Tujuan ini menopang untuk pembelajaran bahasa Arab di beberapa fakultas seperti Syariah, Usuluddin, Dakwah, Adab jurusan SKI, dan Tarbiyah jurusan PAI dan KI. Sedangkan pembelajaran bahasa Arab di Mahat di sisi lain dimaksudkan untuk menghasilkan ahli bahasa Arab dan sastra. Ini menopang tujuan pembelajaran di Fakultas Adab jurusan jurusan sastra Arab, dan Fakultas Tarbiyah jurusan PBA. Lalu ada metode penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini yang digunakan oleh penulis yaitu adalah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan juga jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian fenomenologis, ya, sudah dibahas di judul awal tadi. Lalu tempat dan waktu penelitiannya ini juga dicantumkan. Tempat penelitiannya adalah lokasi penelitian adalah Mahat Mahasiswa Stain Kudus yang terletak di Ngembal Bayi Kudus, dan waktu penelitian selama 1 bulan observasi area lingkungan Mahat, yakni dimulainya penelitian pada tanggal
9 hari Kamis November 2017. Nah, sumber data penelitian juga disebutkan oleh penulis, yaitu di dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan dua sumber, yaitu sumber data premier dan juga sumber data sekunder. Nah, data yang menjadi sumber premier ini adalah pengasuh mahasiswa, para dosen bahasa, pembimbing santri, santrinya sendiri, dan juga sumber data yang lainnya. Data yang menjadi sumber sekunder penelitian ini adalah tulisan para peneliti terdahulu dan juga para alumni atau lulusan. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah tekniknya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat yang digunakan oleh penulis adalah beberapa bertatap muka dengan menggunakan alat panduan wawancara, yaitu yang pertama catatan lapangan atau file note, yang kedua adalah kamera, yang ketiga adalah buku panduan observasi. Peneliti memilih dokumen benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian lainnya. Nah, pertanyaan penelitian ada 4, akan saya sebutkan lagi, yaitu yang pertama, bagaimana sintaks mempelajari bahasa Arab di Ma'had Mahasiswa STN Kudus, dan juga teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu adalah buku harian, buku catatan, buku panduan, dan kamera. Untuk pertanyaan kedua, yang berbunyi bagaimana sistem sosial pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi saja. Dan instrumen yang digunakan adalah buku catatan, buku harian, dan juga buku panduan. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana prinsip reaksi pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan adalah buku catatan, buku harian, dan juga buku panduan. Dan yang terakhir adalah pertanyaan keempat, bagaimana sistem pendukung pembelajaran bahasa Arab di Ma'had tersebut. Nah, untuk pertanyaan keempat, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan juga instrumen yang digunakan adalah buku catatan, buku harian, dan buku panduan, dan juga kamera. Nah, lalu selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Di dalam skripsi yang saya review, peneliti menggunakan 3 teknik untuk memeriksa keabsahan data melalui 3 cara, yaitu pengecekan kredibilitas, yang kedua adalah pendabilitas, dan ketiga adalah konfirmabilitas. Dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dalam skripsi yang saya review ini, penulis mengatakan bahwa ia menggunakan 3 teknik reduksi data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga kesimpulan atau verifikasi. Nah, hanya segitu review dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Andi Layati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.